Ada sebuah pandangan yang diam-diam beredar di seluruh dunia, mengatakan bahwa Indonesia hanyalah negara peniru dari raksasa-raksasa benua di sekitarnya. Namun, analisis terlarang oleh seorang sarjana Universitas Cambridge telah menggoyahkan pandangan ini hingga ke akarnya. Yang menggetarkan seluruh Eropa adalah identitas potensi mengerikan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari yang kita anggap biasa, sebuah potensi yang bahkan tidak disadari oleh sebagian besar orang Indonesia sendiri. Bagaimana mungkin sebuah negara kepulauan kecil yang tidak memiliki banyak sumber daya, yang terletak di antara negara-negara benua raksasa, mampu bertahan selama ribuan tahun tanpa pernah tertelan, bahkan terus memimpin dunia? Ketika Anda mengetahui jawabannya, Anda pasti akan merasakan kebanggaan yang menggetarkan karena terlahir sebagai orang Indonesia. Sekarang, saya akan mengungkapkan momen penting di mana tabu dipecahkan di depan umum. Kebenaran mengejutkan terungkap, dan pandangan dunia berubah 180 derajat, menimbulkan rasa hormat yang mendakuseh terhadap Indonesia. Negara-negara di dunia tercengang. Seluruh Eropa gemetar oleh analisis perilaku luar biasa orang Indonesia dan kebenaran di baliknya. Fakta yang mengejutkan terungkap. Sungguh menakjubkan bahwa negara-negara seperti Tiongkok dan India memiliki wilayah yang jauh lebih luas dan populasi yang berkali-kali lipat lebih besar daripada Indonesia. Namun, ada kebenaran yang lebih menentukan. Mengapa negara kepulauan ini mampu mengembangkan budayanya sendiri di samping negara-negara benua raksasa dan akhirnya menjadi pemimpin di dunia? Mari kita selidiki kebenaran yang terungkap dalam perdebatan sengit antara dua sarjana dan makna dari semua ini melalui sebuah episode. Sebelum itu, tolong dukung kami dengan menekan tombol suka yang hanya membutuhkan 1 detik. Ini akan menjadi kekuatan besar dalam produksi video kami. Baik, mari kita segera mulai ceritanya. Halo, saya Taylor Parker, seorang peneliti studi Asia Tenggara di Universitas Cambridge. Hari ini, saya akan berbicara tentang peristiwa mengejutkan yang saya alami di Indonesia dan rahasia budaya yang saya ungkap di sana. Minat saya pada Indonesia pertama kali muncul saat saya kuliah pasca sarjana, secara kebetulan menemukan sebuah buku sejarah Indonesia. Saya ingat sangat terkesan dengan semangat ketahanan orang Indonesia yang gigih, yang berhasil mempertahankan budaya mereka meskipun menghadapi kesulitan dan bencana alam yang tak henti-hentinya. Meskipun telah lama meneliti budaya Asia Tenggara di universitas, saya semakin tertarik pada aspek unik yang hanya dimiliki Indonesia. Yang paling mengejutkan adalah ketidakseimbangan yang luar biasa antara skala geografis Indonesia dan pencapaian mereka. Negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan India memiliki wilayah yang jauh lebih luas daripada Indonesia, dan bahkan negara-negara di sekitarnya memiliki wilayah dan populasi yang lebih besar. Saya ingin mengungkap rahasia, mengapa Indonesia mampu memiliki identitas budaya yang begitu kuat dan pengaruh global dalam kondisi sumber daya yang terbatas seperti ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di dekat benua, namun lingkungan ini tampaknya menjadi kekuatan pendorong untuk mengembangkan keunikan dan kreativitas yang lebih kuat. Semakin saya memulai penelitian, semakin saya ingin mengetahui lebih dalam seberapa hebat Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga dan apa alasannya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melakukan penugasan penelitian selama 1 tahun dan berangkat ke Indonesia. Pada hari pertama saya tiba di Jakarta, energi yang meluap dari Bandara Soekarno-Hatta terasa seolah seluruh kota sedang bernapas. Pemandangan gedung-gedung pencakar langit modern dan tradisi kuno yang hidup berdampingan secara harmonis sangat berbeda dari kampus-kampus kuno di Inggris, secara jelas menunjukkan kekuatan Indonesia. Saya memiliki firasat bahwa saya benar-benar akan menemukan sesuatu yang istimewa di sini. Sekitar sebulan setelah saya tiba di Indonesia, sebuah konferensi akademik perbandingan budaya Asia Tenggara diadakan di Universitas Indonesia. Ini adalah konferensi yang sempurna untuk topik penelitian saya, dan syukurlah saya bisa berpartisipasi sebagai pembicara. Di sana, saya pertama kali bertemu dengan seorang profesor. Presentasinya benar-benar mengejutkan. Seolah-olah dia sama sekali tidak meragukan bahwa budaya Indonesia hanyalah hasil dari pengaruh negara-negara tetangga. Sebagian besar budaya Indonesia terbentuk di bawah pengaruh benua India dan Tiongkok. Meskipun batik memiliki corak khas, akarnya dapat dilacak pada teknik pewarnaan kuno yang sama di India. Wayang kulit pada dasarnya adalah seni boneka yang juga ditemukan di berbagai budaya Asia. Bahkan musik gamelan pun memiliki resonansi dengan skala musik dari tradisi lain.
Dan seni bela diri pencaksilat dapat dikatakan hanyalah variasi dari seni bela diri benua. Saat dia melanjutkan kata-katanya, aula diselimuti keheningan yang dingin. Para sarjana Indonesia merasakan kemarahan di dalam hati mereka. Dan meskipun mereka berusaha menyembunyikannya, tidak ada yang angkat bicara. Profesor itu, tanpa memedulikan keheningan para sarjana, terus-menerus menolak pencapaian sejarah Indonesia. Gerabah Indonesia hanya mempelajari teknik dari benua. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Gajah Mada hanyalah perpaduan pemikiran benua. Perkembangan ekonomi Indonesia adalah hasil dari meniru model Barat. Setiap kali dia melanjutkan kata-katanya, emosi yang tidak dapat saya tahan melonjak dalam diri saya dan saya bersumpah untuk tidak pernah menyerah padanya. Namun pada saat itu, saya menenangkan diri dan menunggu sampai presentasinya selesai. Waktu tanya jawab tiba, sebuah momen yang menegangkan. Tetapi saya segera mengangkat tangan dengan suara bergetar. Profesor, jelas bahwa budaya Indonesia telah menerima pengaruh dari negara-negara tetangga. Namun, apakah meremehkannya sebagai sekadar peniruan bukanlah sudut pandang yang terlalu sempit? Budaya selalu berinteraksi, dan Indonesia telah secara unik mengubah dan mengembangkan pengaruh-pengaruh tersebut. Terutama, bagaimana bisa mempertahankan identitas budaya yang begitu kuat di tengah wilayah yang terbatas. Bukankah justru poin itulah yang secara akademis paling menarik? Reaksinya, seperti yang saya duga, mengecewakan. Saya sudah membaca makalah Profesor Parker, tetapi Anda terlalu melebih-lebihkan keunikan budaya Indonesia, katanya, mengabaikan penelitian saya dengan mudah. Dengan kata-kata itu, ketegangan kembali memenuhi aula, dan meskipun saya mencoba untuk tetap tenang, saya merasakan kemarahan meluap di dalam hati saya terhadap sikapnya. Pada saat itu, tekad yang lebih kuat lahir dalam hati saya. Saya bersumpah bahwa saya harus secara akademis membuktikan keunikan budaya Indonesia yang dia bantah, dan bahwa mengoreksi pandangan bias seperti dirinya harus menjadi tujuan inti penelitian saya. Sejak hari itu, pencarian budaya yang sebenarnya di Indonesia dimulai. Semakin saya menyelam lebih dalam, semakin misteri tentang bagaimana Indonesia, di samping kekuatan besar, mampu mengembangkan budaya yang begitu unik dan kuat, menjadi semakin menarik. Untuk membuktikan keunikan budaya Indonesia, saya pertama-tama berfokus pada semangat monozukuri, pembuatan barang, dan teknik tradisional. Penolakan profesor itu terhadap keunikan budaya Indonesia di konferensi menyulut semangat saya, dan saya ingin membantah pandangan biasnya melalui bukti sejarah. Keris dan batik yang ditemukan di Indonesia memiliki kehalusan yang menakjubkan, lebih unggul dari manapun di dunia pada zamannya. Teknik yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun ini telah melampaui sekadar pembuatan senjata atau kain, mencapai tingkat seni, di mana spiritualitas dan teknik menyatu. Semakin saya menyelami bagaimana teknik inovatif semacam itu berkembang di Indonesia, semakin saya dapat melihat sekilas teknik produksi yang cermat dan cara berpikir inovatif orang Indonesia. Yang patut diperhatikan adalah bahwa teknik ini bukan hanya penemuan terisolasi, melainkan produk dari pemikiran unik orang Indonesia dan jiwa pengrajin yang mengejar kesempurnaan hingga batasnya. Lebih jauh lagi, ketelitian teknis dan semangat inovasi ini dapat dikatakan telah mengarah pada posisi terdepan Indonesia di dunia dalam bidang desain kreatif, kerajinan tangan, dan bahkan inovasi digital saat ini. Meskipun wilayahnya lebih kecil dari negara-negara tetangga, Indonesia tidak pernah kalah dalam inovasi teknologi. Setelah teknologi, yang saya selidiki adalah seni Buddha Indonesia, khususnya relief dan patung Buddha di Candi Borobudur. Situs warisan dunia ini, dengan ukiran-ukiran indahnya yang menggambarkan kisah-kisah spiritual, dipuji sebagai salah satu mahakarya arsitektur dan seni Buddha terbesar di dunia. Untuk mengkonfirmasi fakta ini, saya mengunjungi banyak museum dan candi di Indonesia. Museum Nasional Indonesia memberi saya kejutan besar. Meskipun memiliki koleksi kelas dunia, saya terkesan dengan pemandangan banyak orang yang mengagumi dengan tenang dan serius. Kedalaman budaya yang tidak terlihat di tempat lain di dunia ini menunjukkan betapa orang Indonesia menghargai dan bangga akan warisan mereka. Museum itu sendiri luar biasa, dan suasana ruang pameran terasa mewah dan cerah, seolah-olah saya sedang berjalan-jalan di ruang yang canggih. Di antara semuanya, ruang pameran patung Buddha benar-benar istimewa. Setelah melewati koridor gelap, patung-patung Buddha yang disinari cahaya muncul, dan setelah berbelok di sudut, pemandangan patung Buddha yang akhirnya saya lihat sangat indah sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Berkat ruang yang dirancang untuk dapat dilihat 360 derajat, saya dapat menikmati keindahan aslinya sepenuhnya tanpa halangan apapun. Patung-patung ini, yang menggambarkan pose meditasi dan refleksi mendalam, melampaui simbol agama sederhana dan memiliki nilai estetika yang mendalam. Saya sangat terkesan ketika melihat catatan bahwa Karl Jaspers, seorang filsuf Jerman, pernah menilai bahwa bahkan di Yunani kuno atau Roma pun tidak ada karya seni yang begitu agung. Detail dan tekstur yang saya lihat dari dekat, lebih dari sekadar melihat foto, benar-benar luar biasa. Dan pengalaman itu disampaikan melalui semua indera saya, bukan hanya penglihatan. Selain itu, artefak kuno seperti gerabah prasejarah dan patung-patung kuno dalam kehalusan dan artistiknya adalah mahakarya yang tidak kalah dengan karya budaya manapun di dunia pada masa itu. Motif dinamis yang terukir di gerabah, yang menggambarkan alam semesta dan alam, secara langsung menunjukkan pandangan dunia dan kemampuan artistik orang Indonesia kuno. Di museum, saya juga dapat melihat berbagai keramik, patung batu raksasa yang dipamerkan di tengah bangunan, lukisan bertema Buddha yang indah dan agung, serta lukisan tinta yang menggambarkan harimau dan naga. Lebih jauh lagi, ada banyak hal menarik untuk dilihat, seperti peta Indonesia yang sangat detail dari abad-abad awal, naskah kuno yang dianggap sebagai salah satu novel panjang pertama di dunia, dan bahkan wayang golek dengan mekanisme kompleks yang jauh lebih awal dari automaton barat. Dikatakan bahwa teknologi roda gigi yang kompleks dari wayang golek ini menjadi dasar bagi industri robotika modern di Indonesia. Sebagai hasil dari perbandingan dan penelitian artefak-artefak ini dengan warisan budaya sezaman di Tiongkok dan negara-negara tetangga, saya dapat mengkonfirmasi fakta bahwa budaya Indonesia tidak hanya menerima pengaruh dari negara-negara tetangga, tetapi juga mengembangkan indera estetika dan kemampuan teknisnya sendiri yang unik. Sangat mengesankan bahwa di antara banyak negara yang sejarah warisan budayanya telah dihancurkan, Indonesia telah berhasil mempertahankan warisan budayanya sendiri di tengah banyak perang dan kesulitan. Jika budaya Indonesia hanyalah variasi dari budaya benua, seperti yang diklaim profesor itu, mengapa ada karya seni yang begitu unik dan berkualitas tinggi? Klaimnya jelas-jelas didasarkan pada pandangan yang bias. Bahkan, jika kita melihat lebih dalam, ada banyak bukti bahwa budaya Indonesia, seperti halnya pengaruh Barat terhadap impresionisme, telah memengaruhi dunia. Melalui pengalaman-pengalaman seperti ini, sekarang saatnya saya mengalihkan perhatian pada aspek unik lain dari budaya Indonesia, bahasanya. Bahasa Indonesia adalah bukti paling jelas dari keunikan budaya Indonesia. Pada konferensi, klaim profesor itu bahwa bahasa hanyalah tiruan dari bahasa-bahasa lain, memicu rasa ingin tahu saya, dan saya memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, saya langsung mengunjungi museum dan pusat arsip khusus. Di sana, seorang kurator menjelaskan secara detail sejarah dan prinsip bahasa Indonesia, dan saya mendapatkan perspektif yang benar-benar baru. Yang paling mengejutkan adalah adaptasi bahasa Indonesia di era digital. Dengan struktur yang lugas dan fleksibel, bahasa ini berfungsi sebagai kekuatan besar dalam pemrosesan informasi yang efisien, baik dalam membaca cepat maupun pemrosesan informasi. Saya juga mengetahui fakta bahwa perusahaan-perusahaan global seperti Google dan Microsoft sedang meneliti sistem input dan pemrosesan bahasa alami untuk bahasa Indonesia. Sungguh menakjubkan bahwa sistem bahasa yang terbentuk ribuan tahun yang lalu memainkan peran penting dalam teknologi mutakhir abad ke-21. Satu hal lagi yang mengejutkan adalah ketika saya sedang meneliti pengaruh internasional bahasa Indonesia, saya menerima berita bahwa banyak kata bahasa Indonesia baru yang terdaftar di Kamus Bahasa Inggris Oxford. Kata-kata seperti amok, sarong, orangutan, nasi goreng, gotong royong, bambu, dan rambutan adalah beberapa di antaranya. Fakta bahwa begitu banyak kata bahasa Indonesia terdaftar dalam kamus bergengsi di Inggris adalah bukti jelas pengaruh global budaya Indonesia. Terutama, konsep gotong royong telah didefinisikan sebagai kata yang melambangkan kebersamaan dan filosofi sosial Indonesia, melampaui sekadar arti saling membantu. Seiring dengan semakin dalamnya minat saya pada bahasa Indonesia, saya juga tertarik pada dialek-dialek di Indonesia. Seorang profesor dari Jawa yang saya temui di Universitas Indonesia memiliki ritme yang terasa seperti bernyanyi setiap kali dia berbicara dengan intonasi khasnya. Itu sangat menarik. Dia menjelaskan bahwa berbagai dialek di Indonesia mencerminkan sejarah dan karakteristik budaya setiap daerah.
Dan melalui ini saya semakin memahami keragaman dan kekayaan bahasa Indonesia. Untuk lebih memahami keindahan dan keunggulan bahasa Indonesia, saya mencari materi sastra klasik dan di sana saya sangat terharu oleh karya-karya seperti Hikayat Raja-Raja Pasai atau berbagai pantun tradisional. Sangat mengesankan bahwa para penulis pada masa itu tidak hanya menggunakan bahasa Melayu kuno, tetapi juga mengekspresikan emosi secara halus. Ini adalah fenomena yang sangat maju secara budaya, bahkan dari sudut pandang global pada masa itu, di mana bahasa adalah alat pencatat bagi segelintir kaum istimewa. Menganalisis pengaruh bahasa terhadap perkembangan suatu negara, saya sampai pada kesimpulan bahwa dampak literasi yang tinggi, pendidikan, dan kesuksesan modern sangat besar. Berkat penyebaran kemampuan membaca dan menulis, Indonesia dapat mencapai modernisasi dalam waktu singkat setelah kemerdekaan. Dan ini menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi dan penguatan daya saing budaya. Lebih jauh lagi, bahasa Indonesia telah melampaui sekadar alat komunikasi dan menjadi sumber identitas dan kebanggaan bagi orang Indonesia. Momen ketika saya mengetahui bahwa sistem yang dengan bebas menguasai berbagai bahasa daerah dan bahasa nasional merupakan keunikan yang tak tertandingi jika dibandingkan dengan sistem bahasa lainnya, adalah bukti yang jelas betapa sempitnya pandangan bahwa budaya Indonesia hanyalah tiruan dari negara-negara tetangga, seperti yang diklaim oleh profesor itu. Berdasarkan hasil penelitian ini, saya menyusun draft tesis dengan judul Bahasa Indonesia, Sistem Bahasa yang Beresonansi dengan Era Digital. Melalui penelitian tentang Indonesia, saya semakin memahami upaya gigih dan kreativitas orang Indonesia dalam mempertahankan identitas budaya mereka. Dan sekarang, minat saya telah meluas ke tantangan sejarah yang telah dialami Indonesia dan pengaruhnya terhadap jiwa orang Indonesia. Saat meneliti tantangan sejarah Indonesia, saya berulang kali mengalami momen-momen yang mengharukan. Meskipun dilanda berbagai situasi putus asa seperti peperangan berkali-kali, penjajahan, dan bencana alam yang dahsyat, orang Indonesia telah mengembangkan energi emosional unik mereka sendiri. Di tengah-tengah ini, ada emosi seperti legawa menerima dengan ikhlas, gotong royong, saling membantu, dan semangat juang, semangat perjuangan. Ketika seorang teman Indonesia menjelaskan emosi-emosi ini kepada saya, rasanya seperti potongan-potongan teka-teki saling cocok di kepala saya. Legawa adalah emosi mendalam yang melihat keindahan dalam kefanaan atau hal-hal yang berubah, tetapi yang menarik adalah bahwa itu bukan hanya kesedihan, melainkan berubah menjadi energi artistik yang mencerna emosi tersebut. Setiap kali saya melihat pertunjukan tari, atau menyaksikan keindahan alam yang fana, saya merasakan getaran dari ekspresi emosi yang tenang namun intens itu. Kemampuan untuk mencerna kesedihan dan kefanaan menjadi keindahan inilah yang tampaknya menunjukkan kedalaman sejati budaya Indonesia. Di sisi lain, gotong royong dan nori belas kasihan, kebaikan, adalah emosi yang tidak dapat saya terjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris, tetapi itu adalah emosi kompleks yang mencakup semua hubungan manusiawi, kehangatan, dan kesadaran komunitas. Ketika saya mengunjungi pasar tradisional di Jakarta, saya merasakan nori ini secara langsung dari pengalaman para pedagang yang memberi saya bonus, atau orang asing yang dengan ramah menunjukkan jalan ketika saya tersesat. Semangat pantang menyerah orang Indonesia juga merupakan kejutan di dimensi lain. Meskipun kata ini sulit diterjemahkan secara harfiah, itu dapat didefinisikan sebagai ketahanan mental yang kuat dan kekuatan tersembunyi yang tidak menyerah dalam situasi apapun. Saya dapat menyaksikan semangat pantang menyerah orang Indonesia dalam adegan-adegan seperti orang-orang di pasar pagi yang bekerja keras mengangkat barang-barang berat, atau para kurir yang gigih mencari pelanggan bahkan dalam hujan deras. Lebih jauh lagi, semangat Kaizen, perbaikan berkelanjutan, atau Nana Korobi Yaoki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Inilah yang menjadi inti penelitian saya. Kedengarannya mungkin sedikit kuno, tetapi sebenarnya itu berarti kegigihan dan ketahanan untuk tidak menyerah sampai akhir. Itu adalah semangat orang-orang yang membangun kembali negara menjadi kekuatan ekonomi dari kehancuran pasca perang dan para kreator yang saat ini menciptakan basis penggemar fanatik di dunia animasi, game, dan budaya pop global. Ketika saya mengunjungi Museum Perjuangan di Yogyakarta, saya dihadapkan pada jejak-jejak penderitaan yang dialami orang-orang selama Perang Kemerdekaan dan saya merasa tertekan. Melihat artefak yang terbakar, saya berpikir bahwa semangat pantang menyerah mereka yang tidak kehilangan harapan, bahkan dalam situasi ekstrem seperti itu, yang bertahan hidup sampai akhir dan mencapai pemulihan,
terukir dalam DNA orang Indonesia saat ini. Melihat materi-materi ini, saya dapat melihat titik awal dari keajaiban pertumbuhan negara dari kehancuran total menjadi kekuatan ekonomi regional hanya dalam beberapa dekade. Fakta bahwa negara yang dulunya bergantung pada bantuan luar negeri kini telah berubah menjadi negara yang memberikan bantuan, dengan sendirinya membuktikan ketahanan orang Indonesia. Seorang nenek yang saya temui di pasar berkata kepada saya, "Alasan kami hidup seperti ini, nak, adalah karena kami bertahan seperti bernapas. Kami berjuang keras untuk hidup, dan tanpa terasa, kami sudah sampai sejauh ini." Dalam kata-kata sederhana ini, sejarah dan semangat Indonesia seolah-olah terkandung sepenuhnya. Sungguh menakjubkan bahwa jarang ada kasus di dunia di mana suatu negara seperti Indonesia dalam waktu singkat mampu mencapai demokrasi dan kemakmuran ekonomi secara bersamaan dari reruntuhan perang. Saya yakin bahwa di balik keajaiban ini, pasti ada semangat khusus yang hanya dimiliki oleh orang Indonesia. Menganalisis bagaimana pengalaman sejarah seperti itu memengaruhi pembentukan karakter nasional orang Indonesia, saya memperhatikan persatuan yang kuat, kemampuan mengatasi krisis, dan sikap berorientasi masa depan orang Indonesia. Ketahanan orang Indonesia yang telah melindungi dan mengembangkan budaya mereka di tengah bencana alam dan situasi krisis yang tak ada habisnya sungguh luar biasa. Semangat seperti itu hidup dan berdenyut dalam budaya modern Indonesia. Dedikasi tanpa kompromi para pengrajin, kegigihan para sutradara film animasi yang mengejar kesempurnaan, dan semangat menantang para insinyur di usaha kecil dan menengah. Semua ini adalah manifestasi modern dari semangat itu. Sekarang, penelitian saya berlanjut ke bagaimana semangat seperti itu diintegrasikan ke dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi Indonesia modern. Sudah saatnya untuk menyelidiki lebih dalam bagaimana orang Indonesia telah mencapai pembangunan dan kreativitas yang mengejutkan dunia. Dan dalam proses itu, saya dapat dengan jelas menyusun alasan mengapa Indonesia pasti akan menjadi yang terdepan di dunia. Semangat pendidikan di Indonesia jelas merupakan salah satu yang terbaik di dunia dibandingkan dengan negara-negara lain. Fakta bahwa tingkat literasi hampir 100% membuktikan hal ini dengan baik. Namun, bukan hanya angka statistik belaka, kisah-kisah mengharukan di baliknya yang membuat saya semakin terharu. Yang paling berkesan adalah pengorbanan generasi orang tua pasca kemerdekaan yang mengorbankan segalanya demi pendidikan anak-anak mereka di tengah kemiskinan. Kegiatan sukarela di Panti Jompo yang saya ikuti bersama seorang profesor dari Universitas Indonesia memberi saya pemahaman yang lebih dalam tentang pendidikan di Indonesia. Seorang nenek berusia lebih dari 80 tahun yang saya temui di sana menceritakan kisahnya. "Kami tidak punya uang sepeser pun, tapi saya menyekolahkan ketiga anak saya sampai kuliah. Dari pagi buta saya jualan sayur di pasar, malamnya cuci piring di restoran, pinggang saya sakit tapi saya tahan. Tapi sekarang anak-anak saya semua sukses, itu kebahagiaan saya." Ketika saya menggenggam tangan keriputnya, saya bisa merasakan kekuatan pendorong yang memimpin pertumbuhan ekonomi tinggi Indonesia dari tangan itu. Banyak orang tua yang saya temui di Panti Jompo lebih bangga menceritakan tentang pencapaian anak-anak mereka daripada kehidupan mereka sendiri yang penuh perjuangan. Meskipun saya tidak begitu lancar berbahasa Indonesia, kebanggaan yang terpancar dari mata mereka setiap kali mereka menunjukkan foto anak-anak mereka lebih kuat daripada bahasa apapun. Seorang kakek menggenggam erat tangan saya, lalu mengeluarkan dompet lamanya dari saku dan menunjukkan foto anak-anak dan cucu-cucunya satu persatu. Pada akhirnya, dia menunjuk foto cucu perempuannya yang telah meraih gelar doktor dan meneteskan air mata. Meskipun kami tidak bisa berkomunikasi dengan kata-kata, pada saat itu saya dapat merasakan secara keseluruhan kedalaman gairah dan pengorbanan orang Indonesia terhadap pendidikan yang terus berlanjut lintas generasi. Percakapan kecil yang kami lakukan saat memijat bahu para lansia atau memegang tangan mereka selama kegiatan sukarela menambahkan nuansa hidup pada penelitian saya. Setelah mengucapkan salam kepada para lansia dan menghabiskan waktu yang bermakna, kami meninggalkan fasilitas itu. Kembali ke ruang penelitian, semakin saya meneliti pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang pesat di Indonesia, semakin saya terharu oleh kisah-kisah manusiawi yang tersembunyi di baliknya. Pemulihan yang disebut sebagai keajaiban timur bukanlah sekadar keberhasilan kebijakan ekonomi, melainkan hasil dari kerja keras dan air mata banyak orang. Fakta bahwa revolusi industri di Inggris berlangsung sekitar 100 tahun, sementara pemulihan pasca kemerdekaan Indonesia dicapai hanya dalam beberapa dekade, tidak lagi mengejutkan.
Menyatukan hasil penelitian ini, saya semakin yakin bahwa keberhasilan Indonesia bukan hanya karena keberuntungan atau faktor eksternal. Sekarang, sebagai tahap akhir penelitian saya, berdasarkan analisis ini, saya harus secara sistematis menyusun 3 alasan inti mengapa Indonesia pasti akan menjadi yang terbaik di dunia dan memberikan prospek masa depan. Yang pertama adalah semangat monozukuri pembuatan barang dan pemikiran inovatif. Candi Borobudur sebagai salah satu bangunan kuno terbesar di dunia, serta teknik membuat keris atau batik yang telah bertahan ribuan tahun menunjukkan tradisi inovasi teknis yang panjang dari orang Indonesia. Adalah klaim yang sangat meyakinkan bahwa teknik produksi yang cermat dan mentalitas pengrajin yang peduli pada setiap detail ini telah mengarah pada industri kreatif modern Indonesia, bahan baku, dan teknologi mesin presisi. Kejutan saat pertama kali menemukan fakta ini masih terasa jelas. Sungguh menakjubkan bahwa inovasi yang mengubah arus sejarah telah diwariskan secara turun-temurun di negara kepulauan ini. Profesor itu mengklaim bahwa semua teknologi modern Indonesia berasal dari luar negeri, tetapi bukti sejarah jelas menunjukkan bahwa orisinalitas dan ketelitian teknis orang Indonesia adalah tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dan tradisi inilah yang menjadi dasar daya saing manufaktur global Indonesia modern. Ini bukan sekadar peniruan, melainkan hasil dari inovasi kreatif. Dan rahasia mengapa Indonesia mendominasi pasar bahan dan komponen global terletak pada DNA sejarah unik orang Indonesia. Alasan kedua adalah fleksibilitas dan kepraktisan bahasa. Bahasa Indonesia, yang digunakan secara luas dengan berbagai bahasa daerahnya, melampaui sekadar sistem tulisan, menjadi sistem inovatif yang memproses informasi secara efisien. Kemampuan untuk dengan cepat mengadopsi kata-kata asing dan mengasimilasinya sebagai bagian dari bahasa nasional, serta kemampuan untuk mengekspresikan emosi halus, mencerminkan cara berpikir hibrida dan adaptif modern. Penemuan ini memberi saya lebih dari sekadar kejutan, tetapi juga keharuan, dan bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam era digital dengan kosakata yang kaya dan daya ekspresi. Inilah alasan mengapa perusahaan-perusahaan di seluruh dunia meneliti konten dan budaya Indonesia. Fakta bahwa budaya bahasa yang telah terbentuk lebih dari 1000 tahun yang lalu memimpin industri konten mutakhir abad ke-21 adalah bukti jelas kemajuan dan inovasi budaya Indonesia. Bagaimanapun Indonesia telah memiliki pandangan jauh ke depan, melihat masa depan bahkan dari bahasanya. Alasan ketiga adalah gairah terhadap pendidikan dan ketekunan. Pendidikan di Indonesia telah berkembang melampaui sekadar transfer pengetahuan menuju pengembangan kolaborasi dalam kelompok dan rasa tanggung jawab individu. Dan semangat untuk belajar seumur hidup juga luar biasa. Semangat pendidikan inilah yang menjadi faktor inti mengapa Indonesia dapat berkembang pesat dan juga alasan mengapa perusahaan global ingin merekrut talenta Indonesia. Kekuatan orang Indonesia tampaknya berasal dari keinginan tak terbatas untuk belajar ini. Terutama dalam masyarakat modern yang cepat berubah, talenta Indonesia yang memiliki keterampilan dasar dan kemampuan adaptasi akan menjadi daya saing yang semakin penting di masyarakat masa depan. Menganalisis kekuatan pendidikan Indonesia, saya yakin bahwa upaya tak henti-hentinya untuk mengembangkan diri akan menjadi kekuatan pendorong untuk mempertahankan daya saing Indonesia di masyarakat masa depan. Karena sistem seperti inilah, Indonesia dapat terus menghasilkan juara di berbagai bidang. Sebagai hasil analisis komprehensif dari ketiga elemen ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia memiliki potensi penuh untuk memimpin dunia sebagai kekuatan budaya dan teknologi. Semangat monozukuri, bahasa, dan semangat pendidikan adalah mata rantai penting yang menghubungkan masa lalu, kini, dan masa depan Indonesia, dan terbukti menjadi elemen inti yang membuktikan potensi Indonesia. Saya yakin masa depan Indonesia akan bersinar cemerlang dengan ketiga elemen ini. Setelah kembali ke Universitas Cambridge, saya berencana untuk menerbitkan sebuah buku berjudul Dari Semangat Indonesia Menuju Inovasi Global berdasarkan hasil penelitian ini. Dalam buku ini, saya akan membuktikan keunikan dan keunggulan budaya Indonesia melalui bukti sejarah dan budaya yang objektif, dan secara sistematis membantah klaim para sarjana yang memiliki pandangan bias seperti profesor itu. Penelitian saya mengangkat kebutuhan untuk melepaskan diri dari pandangan sentris Barat dan melihat budaya Asia Tenggara dari perspektif yang lebih seimbang. Secara khusus, saya menekankan pesan bahwa
Kita harus melepaskan pandangan lama yang hanya melihat budaya Indonesia sebagai tiruan dari budaya benua dan mengakui nilai-nilai serta kontribusi unik Indonesia. Sudut pandang baru ini secara bertahap mulai diterima di dunia akademis, membuka cakrawala baru dalam studi Indonesia. 1 tahun penelitian di Indonesia bagi saya adalah rangkaian kejutan dan kebahagiaan yang melampaui pengalaman akademis belaka. Indonesia memberi saya kejutan budaya dan inspirasi secara bersamaan, dan pengalaman ini mengubah arah hidup saya. Kedepannya, saya akan terus meneliti potensi dan kemungkinan Indonesia, mengamati bagaimana negara ini memimpin di panggung dunia. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Sampai jumpa. Outro. Bagaimana episode hari ini? Sungguh menarik, bukan? Kebenaran mengejutkan yang ditemukan Profesor Taylor Parker dari Cambridge saat meneliti budaya Indonesia. Ini adalah kisah yang mengungkap rahasia bagaimana Indonesia mampu mengejutkan dunia. Silakan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Dan bagikan kisah inspiratif ini dengan orang-orang di sekitar Anda dan diskusikan bersama. Akhirnya, langganan channel, suka, dan pengaturan notifikasi yang hanya membutuhkan 1 detik adalah kekuatan besar dalam produksi video kami. Sampai sekarang, ini adalah pintu inspirasi yang telah menyampaikan ketulusan kepada Anda dengan penuh emosi. Semoga Anda memiliki hari yang bahagia hari ini.